Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Puspitasari, NIM 170303153 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan proposal bisnis plan dalam mata kuliah aplikasi bisnis yang diampu oleh Bapak Aris Kurniawan. Judul proposal bisnis ini ialah Gift Acrylic. Bisnis ini merupakan usaha di bidang produk dan jasa. Gift Acrylic merupakan suatu usaha produk dan jasa yang melayani pembuatan gift untuk birthday, graduation, dan juga wedding. Usaha ini menggunakan bahan utama akrilik, di mana akrilik tersebut akan dimodifikasi dengan tambahan aksen tulisan dan gambar custom sesuai dengan pesanan customer. Maka dari itu, usaha ini dinamakan dengan Gift Art Acrylic. Latar belakang dari proposal bisnis ini ialah usaha souvenir memiliki peluang pasar yang cukup baik di Indonesia, bahkan di luar negeri juga bisa. Hal ini dikarenakan produk souvenir merupakan produk yang tidak dapat diproduksi dalam jumlah besar-besaran, sehingga unggul dari segi kualitas dan lain-lain. Produk kerajinan tangan pun bisa dibilang memiliki konsumen yang haus akan karya-karya kreatif dan tidak pasaran. Kemajuan teknologi informasi ini terlihat semakin pesat pada pengembangan internet dan tidak lepas dari sebuah e-commerce. E-commerce tersebut digunakan untuk mengenalkan suatu produk dan jasa atau layanan yang disebut dengan promosi di sebuah toko kepada para pengguna internet atau user internet. Untuk itu, suatu e-commerce tersebut harus memiliki interface yang bagus, menarik dan dinamis sesuai dengan bidang yang dikelola oleh sebuah toko. Masalah yang sering dialami oleh orang-orang saat ini ialah bingungnya mencari gift atau hadiah untuk seseorang, entah itu untuk birthday gift, wedding, ataupun graduation. Untuk itu, dengan membuatnya usaha ini dapat memberikan saya peluang untuk mendapatkan kesempatan untuk ikut membantu orang-orang yang sedang bingung mencari gift, sehingga akan memberikan simbiosis mutualisme di mana keduanya akan mendapatkan keuntungan baik dari seller ataupun buyer. Usaha ini memiliki inovasi, yaitu dengan majunya era saat ini ialah mengubah gift atau hadiah dari yang awal mulanya biasa saja dapat berubah menjadi lebih berkesan dan dapat membuat para konsumen merasa dirinya lebih dikenang dan tidak monoton terhadap hadiah yang mereka terima. Sasaran dari adanya usaha ini ialah segala usia, namun lebih dominan ke remaja hingga dewasa. Di sini remaja dapat dijadikan sasaran karena harga yang kami tentukan sangat ekonomis, hingga kami rasa tidak akan membebankan bagi konsumen. Dengan adanya usaha ini memiliki dampak yang beragam, di antaranya dampak ekonomi dan sosial. Untuk dampak ekonominya ialah dapat menjadi masukan tambahan untuk seller, di mana saat ini sellernya merupakan mahasiswa aktif, sehingga dengan adanya usaha ini dapat dijadikan sebagai masukan dan menjadi tambahan uang saku untuk seller. Dan untuk buyer, dampak ekonominya ialah dengan harga yang ekonomis tersebut, buyer dapat lebih menghemat pengeluaran. Dampak sosialnya untuk keduanya ialah mampu meningkatkan kualitas hidup, pengetahuan, perilaku, dan juga ide kreatif secara positif. Dalam strategi bisnis, hal yang pertama harus dilibatkan dalam strategi produksi adalah teknologi. Bisa mencakup sistem informasi, peralatan kerja, alat ukur, mesin, atau sesuai kebutuhan. Dengan mengandalkan teknologi, proses produksi akan semakin efektif dan mengurangi permasalahan kerja yang tidak bisa dikerjakan secara manual. Agar proses pengerjaan bisa dilakukan dalam waktu yang lebih singkat, bekerja sama dengan pihak terkait sangat dianjurkan. Selain itu, atur juga bagaimana alur pengadaan material sebelum memasuki tahap ini. SOP merupakan penjabaran yang lebih detail dari proses pengerjaan. Bentuk SOP bisa bermacam-macam, sesuai situasi agar mudah dipahami. Bisa berupa visualisasi diagram atau narasi yang mampu memberikan panduan sebuah tugas. Dalam SOP juga harus tersedia daftar untuk mengecek setiap unit kegiatan. Kemudian, yang terakhir mengacu ke teknis tentang langkah-langkah dalam mengerjakan setiap bagian pekerjaan. Permodalan dalam bisnis ini ialah menggunakan modal sendiri atau biasa disebut dengan tabungan pribadi, dan juga mengajukan pinjaman kepada orang terdekat atau bisa disebut orang tua. Dengan adanya bantuan permodalan tersebut, sehingga dapat membantu berjalannya usaha kecil ini. Dan untuk strategi pemasaran produk ini, pemilik usaha menggunakan media internet seperti Instagram, Twitter, dan juga TikTok, di mana saat ini banyak sekali peluang yang didapat jika kita dapat mengoperasikan sosial media dengan bijak. Dengan membuat video foto yang menarik ataupun juga memiliki interface yang menarik, maka akan sangat mudah untuk menarik perhatian konsumen untuk melihat produk kita.
Berikut ini tabel perencanaan keuangan usaha Gift Acrylic. Dapat dilihat pada tabel yang pertama. Di sini alat yang digunakan untuk produksi diantaranya adalah yang pertama yaitu mesin gergaji. Di sini saya membutuhkan 1 unit mesin gergaji dengan harga 250.000 dan juga cutter dengan harga 10.000 dan saya hanya membutuhkan 1 unit cutter. Total dari alat produksi tersebut yaitu sebesar Rp260.000. Kemudian tabel berikut ialah tabel biaya perlengkapan. Yang pertama adalah laptop. Di sini saya membutuhkan 1 unit laptop dengan harga 4 juta dan juga biaya tambahan yaitu listrik, di mana satu bulannya sebesar 400.000, di mana total dari keseluruhan yaitu 4.400.000. Maka modal yang harus dikeluarkan yaitu biaya perlengkapan ditambah biaya peralatan yaitu Rp260.000 ditambah 4.400.000 harganya, jadi total yaitu Rp4.660.000. Sekian latar belakang bisnis plan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.